Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Jika kita melakukan sesuatu yang merupakan suatu kebaikan, karena mereka adalah orang terdekat kita, keluarga kita, atau mereka yang kita paling cintai, adalah sesuatu yang biasa saja. Sebagai orang beriman, Yesus mengajak Anda, saya, serta kita semua belajar untuk mengasihi dan melakukan sesuatu yang baik, tidak hanya kepada mereka yang dekat atau yang paling kita cintai, tetapi kepada semua orang di mana kita dimampukan untuk berbagi, menolong, dan mengasihi. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan memanggil orang di seluruh muka bumi untuk diangkat menjadi anak-anak-Mu. Darah para martir kudus Santo Andreas, Kim Tae-geun, dan kawan-kawan telah Engkau jadikan benih yang amat subur sebagai umat Kristiani yang baru. Semoga kami dikuatkan berkat bantuan para kudus-Mu ini, dan sambil mengikuti teladan mereka, kami maju dalam segala kebaikan dan berani berkorban demi kemuliaan-Mu ya Tuhan di setiap persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam bacaan pertama dari kitab Amsal pada hari ini, Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali. Otoritas yang kita miliki hendaknya untuk kebenaran dan keadilan serta kedamaian bagi banyak orang. Tetapi faktanya seringkali kita tergiur dengan kekuasaan dan juga kuasa yang diberikan kepada kita. Kadang kita memanipulasi kekuasaan itu untuk mengendalikan, mengontrol, meskipun kita membungkusnya di dalam kesucian imamat, kesucian sebagai pengurus, kesucian sebagai seorang pemimpin, kesucian sebagai seorang yang menjadi lambang negara. Hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kita menggunakan kekuasaan dan bagaimana kita menghidupi sebagai orang beriman yang dipercaya dalam tanggung jawab yang amat besar. Mestinya di dalam keseharian kita selalu menyadari bahwa Anda dan saya serta kita semua memiliki segala sesuatunya karena Tuhan percaya dan karena Tuhan menghendaki kita. Tetapi jangan sampai ambisi dan keegoisan kita justru membuat kita salah arah. Sebagai orang beriman, mestinya Anda dan saya serta kita semua rajin bekerja, pantang mengumpulkan harta dengan dusta, pantang mengumpulkan pujian dengan kecurangan atau cara-cara yang mungkin secara logika itu adalah suatu kebaikan, tetapi sebetulnya itu adalah bahaya bagi mereka yang ditolongnya. Hendaknya Anda, saya, serta kita semua sebagaimana diserukan oleh kitab Amsal, kita senantiasa bijak dan penuh belas kasih. Ia mengingatkan bahwa mata yang congkak dan hati yang sombong akan selalu menjadi pelita bagi mereka yang tersesat, di mana di dalam hidupnya dikuasai oleh kekuasaan dosa. Rancangan orang rajin yang semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Artinya kita diajak untuk selalu bersyukur. Jangan tergesa-gesa tetapi menikmati apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Mulai dari perkara yang paling kecil
bertanggung jawab dengan sampah yang dihasilkan, buang pada tempatnya. Dengan hal paling sederhana, menyapa dengan keramahan dan bukan karena ada modus yang kita inginkan. Setiap hari adalah kesempatan bagi Anda dan saya serta kita semua untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini, Yesus menghadirkan sebuah teladan dan contoh yang mungkin sangat mengejutkan Anda, saya, serta kita semua. Ketika muridnya mengatakan bahwa ada keluarganya, saudaranya yang ingin menemui Yesus. Tetapi Yesus mengatakan dengan jelas pada hari ini, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya di dalam hidupnya. Yesus mengajak kita untuk lebih dalam menghayati apa artinya mengasihi. Kalau kita memperhatikan, Dia yang menjadi teman hidup kita, Dia yang menjadi bagian dari komunitas kita, Dia yang satu tim kerja dengan kita, itu adalah hal yang biasa. Tetapi Yesus meminta sebagai orang beriman agar tidak pilih-pilih. Ketika Anda dan saya serta kita semua dimampukan untuk berbuat kebaikan dan berbagi kebaikan, semuanya adalah saudara, semuanya adalah manusia yang sama. Hal ini bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Jika Anda, saya, serta kita semua menganggap bahwa mereka adalah pribadi yang pantas dan layak untuk ditolong tanpa harus merendahkan martabatnya, mestinya ketika kita memberikan baju, bukan baju bekas, tetapi baju yang baru. Mungkin harganya murah, tetapi berikanlah sesuatu yang baru, yang baik. Itulah artinya kita menghormati martabat sesama kita. Itulah artinya kita sebagai orang beriman dan menganggap saudara-saudari kita sebagai sesama kita. Jangan sampai mengatasnamakan kebaikan, tetapi kita merendahkan martabat sesama kita. Kita memanfaatkan momen itu untuk cuci gudang, untuk membersihkan lemari kita dari pakaian-pakaian yang mungkin tidak kita sukai dan tidak kita pakai. Hari ini Yesus mengkritik keras bagaimana Ia mengajak Anda, saya, serta kita semua sebagai anak-anak terang, belajar menghidupi sabda Allah dimulai dengan transformasi diri, di mana kasih tidak didasarkan pada uang, tidak pada dia karena saudara atau keluarga ataupun orang tua, tetapi setiap orang yang ada di sekitar kita patut kita kasih, patut kita hormati, patut kita hargai martabatnya. Orang beriman akan semakin mampu memanusiawikan sesamanya yang ada di hadapannya, mampu menghadirkan semangat persaudaraan meskipun berbeda, baik beda suku, budaya, maupun agama. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Santo Andreas Kim Taegen sudah mengajarkan bahwa teladan kasih sungguh sangat terwujud dalam pengorbanan yang nyata. Dimulai dengan memberikan cinta yang paling besar dari perkara yang paling kecil. Melakukan segala sesuatu di dalam keikhlasan, bukan karena ada keuntungan dan kepuasan dari ambisi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.